Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all fine. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini ya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Amin. Welcome to English class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris ya. In this moment I would like to share about tips mengerjakan TOEFL ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips mengerjakan TOEFL especially for listening section ya, khususnya untuk bagian mendengarkan. Actually I share about this kind of topic in previous video ya. So this is an additional tips ya for listening section ya. I hope these tips can give you many benefits ya in doing a TOEFL test. Well, before we start to the topic yeah, it is better for us to initiate our moment today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, everyone, thank you very much. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips mengerjakan TOEFL ya. Ini merupakan informasi tambahan ya, dimana saya sebelumnya sudah membagikan tips mengerjakan TOEFL juga untuk bagian mendengarkan. Baik, di sini ada 9 tipsnya. Jadi there are 9 tips ya for listening section. Baik, kita mulai saja ya. Untuk yang pertama yaitu pronunciation harus diperhatikan. Baik, jadi untuk speakers ya. Jadi ketika kita mendengarkan speakers berbicara, alangkah lebih baiknya kita memperhatikan pronunciation mereka begitu agar kita dapat memahami apa yang mereka ungkapkan per katanya seperti itu. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu konsentrasikan pikiran kita pada pembicara yang kedua seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita memperhatikan atau memusatkan pikiran kita pada pembicara yang kedua, dikarenakan pembicara kedua biasanya apa yang dibicarakan ya oleh pembicara kedua itu menjadi soal seperti itu ya. Jadi selain kita memperhatikan pronunciation mereka ya, para speakers yang ada di TOEFL test ya, kita juga sebaiknya memperhatikan atau membesarkan pikiran kita pada pembicara yang kedua begitu. Baik, untuk tips yang ketiga yaitu pertanyaan selalu muncul pada pembicara kedua. Nah, seperti yang saya sudah ungkapkan ya atau bicarakan sebelumnya, jadi memang untuk soal-soal di dalam listening sections ya untuk TOEFL test itu biasanya pertanyaan selalu saja muncul terkait dengan apa yang dibicarakan, kemudian apa yang diungkapkan oleh pembicara yang kedua seperti itu. Untuk yang keempat yaitu jawabannya adalah bunyi yang berbeda dari yang ditanyakan atau paraphrase ya. Jadi biasanya jawaban dari soal yang ada di listening section itu merupakan jawaban yang berisi bunyi yang berbeda dari yang ditanyakan begitu. Jadi misalkan untuk jawabannya ya atau apa yang diungkapkan misalkan yaitu terkait dengan benda seperti itu. Jadi untuk yang jawabannya pun itu akan terkait dengan benda juga, namun dengan pernyataan yang berbeda, namun maknanya tetap ke arah sana atau artinya tetap sama begitu, atau disebut dengan paraphrase begitu. Kemudian untuk tips selanjutnya yaitu jangan terpaku dengan kata-kata yang diucapkan. Contohnya ya untuk kata sama house dengan horse seperti itu. Jadi jangan terpaku dengan kata-kata tersebut
begitu. Kemudian biasanya berbeda kata tetapi mempunyai makna yang dekat, begitu. Jadi jawabannya biasanya berbeda katanya namun memiliki makna yang mirip begitu atau yang sangat dekat dengan kata tersebut. Kemudian juga perhatikan tentang apa, siapa, dan berada di mana. Biasanya ada pertanyaan mengenai detail angka, jadi kita harus memperhatikannya begitu. Jadi ketika kita mendengarkan soal listening section ya, kita harus memperhatikan dengan betul-betul ya apa yang dibicarakan, siapa yang berbicara di sana, kemudian di mana pembicaraan itu terjadi begitu. Dan biasanya juga itu ada detail-detail angka di dalam pembicaraan mereka atau di dalam conversation mereka. Jadi kita harus memperhatikan angka apa yang mereka ucapkan begitu ya. Kemudian di sini adalah selanjutnya tipsnya adalah waktu pengerjaan setiap soal adalah 10 detik. Jadi harus diperhatikan dan juga di manage ya atau diatur dengan benar mengenai waktu pengerjaan. Begitu. Jadi selain kita memperhatikan jawabannya ya yang harus di apa yang harus diperhatikan, kita juga harus memperhatikan waktu pengerjaan setiap soalnya begitu. Jadi kita harus ingat bahwa waktu pengerjaan soal untuk listening section setiap soalnya adalah 10 detik. Nah, jadi kita harus betul-betul mengetahui atau mengatur caranya ya untuk mengerjakan soal-soal tersebut agar kita bisa menjawab semua soalnya dengan baik atau dengan benar begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ya ada 50 soal dalam listening section yang dibagi menjadi ada percakapan pendek ya 2 orang, kemudian ada percakapan panjang. Jadi percakapannya cukup panjang ya seperti itu. Nah, demikian ya untuk tips mengerjakan TOEFL ya di bagian listening section ya. Di bagian listening sectionnya I hope these tips can help you out ya in doing TOEFL test ya, so you can get better scores for listening section. Dan juga semoga saja tips-tips ini ya itu bisa membantu kita semua dalam meningkatkan skor TOEFL khususnya di dalam listening section. Nah, kita juga bisa menggabungkan tips ini dengan tips yang sebelumnya saya bagikan ya. Jadi agar lebih komplit lagi begitu. Baik, I think that's all for today's meeting ya in English class. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan bahasa Inggris pada kali ini, dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya with different topicnya dengan topik yang berbeda tentunya. Baik, we close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, stay healthy, and see you.